Okey, sekarang saya berada di Lapak Pemulung. Hari ini saya akan buat berbuka puasa dekat orang-orang di tapak Lapak. Aku bener-bener gak nyangka kalau VT aku sampai FYP di Malaysia kayak gini. Aku malu banget rasanya ya dengan kalian tuh. Gimana ya? Kayak dengan kalian gitu ya, para tenaga kerja Indonesia yang kerja di Malaysia. Kalian sangat welcome kepada mereka. Indonesia nggak ada yang seperti Aisar Khalid. Aisar Khalid, tamu spesial dari Malaysia, dan diterima oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Influencer daripada Malaysia ini disuruh pulang. Padahal di Indonesia melakukan kebaikan yang begitu sangat luar biasa, membantu masyarakat Indonesia. Tapi ujung-ujungnya netizen yang sakit hati dengan influencer daripada Malaysia ini pasti akan kecewa. Karena Mas Aisar Khalid justru diundang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia begitu sangat kagum kedatangan Mas Aisar Khalid ke Indonesia yang telah membantu masyarakat Indonesia begitu sangat luar biasa. Bahkan memberangkatkan umroh. Wow. Ini sesuatu yang amat saya membuat kagum sebagai orang Indonesia. Baru kali ini saya melihat sosok seorang influencer yang melakukan kebaikan sebegitu luar biasanya ketika berada di Indonesia. Padahal Mas Aisar Khalid ini adalah orang Malaysia. Ya memang Mas Aisar Khalid berbisnis di Indonesia. Tetapi keuntungan dari bisnisnya itu, saya tak habis pikir ya. Ternyata sepenuhnya untuk membantu masyarakat yang kekurangan yang ada di Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Bahkan Mas Aisar Khalid waktu live penjualannya itu memecahkan rekor yang paling tertinggi di Indonesia. Mungkin karena kebaikan beliau ketika beliau berjualan pun juga sangat laris manis. Tetapi kadang-kadang netizen pun masih ada yang membenci Mas Aisar Khalid. Mungkin netizen yang membenci Mas Aisar Khalid ini termakan video hoak ya. Dan tidak bisa dinafikan juga di era media sosial dengan kecanggihan AI. Banyak video bohong tentang negara Indonesia dan Malaysia kadang-kadang itu diadu domba. Sehingga netizennya itu gagal paham. Akan tetapi sahabat-sahabatku semua, kita perlu respect dan perlu contohi Mas Aisar Khalid datang ke Indonesia begitu sangat membantu masyarakat hingga menginspirasi para sahabat-sahabat baik dari Malaysia datang ke Indonesia melakukan sebuah kebaikan. Ini perlu diapresiasi. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang sangat bersahabat baik sahabatku semua. Banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan warga Malaysia pun juga sangat baik-baik. Di sini alhamdulillah saya bekerja di Malaysia, berkawan dengan orang Malaysia, bahkan berkawan dengan orang kampung di Malaysia seperti saudara sendiri. Lalu seperti apa tanggapan netizen terkait viralnya Mas Aisar Khalid disuruh pulang? Mungkin netizen yang iri ya, yang tidak bisa melakukan kebaikan seperti Mas Aisar Khalid. Harusnya netizen yang iri dengan Mas Aisar Khalid itu harus mencontohi Mas Aisar Khalid loh. Kita sudah disekolahkan oleh influencer dari Malaysia datang ke Indonesia untuk berbagi kebaikan. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Harusnya perlu kita contohi, bukan kita justru mengusirnya untuk pulang. Tetapi kalau orang makin sukses tentunya ujiannya itu makin tinggi. Tapi pada faktanya MUI menjadikan salah satu Mas Aisar Khalid sebagai duta MUI. Wow, luar biasa. Kita simak tanggapan netizen. Kalian udah lihat komenannya Ariel di VT-nya Aisar yang terbaru. Yang ini nih. Sampai kapankah kita di Indonesia, bos? Ya Allah. Kalian bayangin ya, Ariel, Uska, Rehan, Dal,
terus sama siapa lagi, John. Mereka itu orang Indonesia, guys, orang Indonesia, ya, rakyat Indonesia juga, sama kayak kita, sebangsa dan setanah air. Tapi kenapa mereka yang sebangsa dan setanah air dengan kita merasa nggak nyaman tinggal di negara yang sendiri, coba? Hah? Tega banget lo ya sama anak orang pada. Heran gue, seakan-akan mereka tuh udah merugikan negara gitu. Hah? Udah menghina negara kita gitu. Cuma karena nggak sesuai dengan ekspektasi kalian yang harus pacaran sama anak orang. Yang tega-teganya hujat mereka, usir mereka. Kalian yang ngusir, yang hujat itu udah berbuat apa sih buat bangsa kita? Betul, Mbak. Udah bisa membuka lapangan pekerjaan? Belum kan? Yang ada malah kalian lagi nyari-nyari kerjaan kali. Pikir dong, pikir. Buka mata dan hati kalian ya. Pikir, pakai otak. Sabar, Mbak. Ya udah, Aisar. Kalau emang kepergian kamu bikin mereka senang ya, bikin mereka bahagia, ya udah, aku ikhlas nggak lihat kamu lagi di Indonesia. Yang penting kamu bisa tenang ya. Yang penting kamu bisa berada di suatu tempat yang dimana orang-orang itu hargai kamu, hormati kamu ya. Aku ikhlas, nggak apa-apa. Yang penting aku masih bisa lihat kamu di sosmed, nggak apa-apa. Gue sedih beneran. Lu mah pada jahat banget beneran. Anak orang salah apa sih? Luar biasa mulut netizen Indonesia itu. Heran gue. Dia gak ngerugiin kita. Betul, dia Mbak. gak ngerugiin negara kita, gak menghina negara kita. Tapi kalian tega-teganya ngehina dia terus, ngusir. Jahat banget sih lu pada. Padahal pekerja Mas Aisar itu orang Indonesia loh kebanyakan. Ada sih orang Malaysia, cuma hanya 1, 2, 3 saja. Kenapa netizen kalian membenci Mas Aisar Khalid yang sudah membuka lapangan pekerjaan untuk orang Indonesia juga, kemudian keuntungannya pun juga dibagikan masyarakat yang kurang mampu. Lantas kalian yang iri hati, ya kan, sudah berbuat apa? Jadi kalau ada orang luar negara datang ke Indonesia dengan adab sopan santun, membantu warga yang kurang mampu, kurang apa lagi? Kok kalian masih berkomentar yang bukan-bukan? Nah, ternyata video mbaknya ini juga sampai viral di Malaysia. Dan begini tanggapan saudara kita daripada Malaysia. Ini akan membuat kita terkejut. Seperti apa sih sosok-sosok orang yang di Malaysia yang kadang-kadang sering mungkin kalian bilang, oh orang-orang Malaysia sombong. Tapi pada faktanya orang Malaysia tidak seperti yang kalian katakan seperti itu. Halo Kak Azura, terima kasih ya Kak atas komentar positifnya. Insya Allah kalau aku ada masa, aku ada umur panjang, aku ada rezeki, aku akan datang ke Malaysia. Amin. Silaturahmi ya, Semoga Kak. ada, Mbak. Aku bener-bener gak nyangka kalau VT aku sampai FYP di Malaysia kayak gini. Aku malu banget rasanya ya dengan kalian tuh. Gimana ya, kayak aku tuh mau minta maaf gitu sama kalian ya. Gak bisa ngasih rasa aman, nggak bisa ngejaga Aisar selama Aisar di sini. Kita tuh malu banget rasanya, ya Allah. Sampai Aisar nggak nyaman, nggak betah tinggal di sini. Gimana ya? Ya kayak nggak sebanding dengan kalian gitu ya, para tenaga kerja Indonesia yang kerja di Betul, Malaysia. Mbak. Kalian sangat welcome kepada mereka. Betul. Kalian anggap saudara, keluarga. Betul. Gitu kan, mereka pada betah tinggal di sana. Nggak sebanding dengan apa yang Aisar dapatkan di sini gitu kan. Padahal Aisar di sini juga bukan mencari rezeki, bukan, justru dia yang membagi-bagi hartanya, bagi-bagi uangnya, tapi justru dia yang mendapatkan hujatan seperti ini gitu. Aduh, aku rasanya malu banget gitu ya. Aku tuh nggak sanggup bacain komen-komen masyarakat Indonesia tuh buat Aisar tuh udah keterlaluan banget gitu, ya Allah. Apalagi seperti modelannya siapa tuh yang semalam dilaporin sama Jen, yang kemarin dilaporin sama Mamari, siapa ya? Aduh, siapa ya namanya, Inayah Aureli itu. Nah, untuk Inayah Aureli nih ya, aku sekalian nih ngomong buat kamu ya. Kamu tuh seharusnya bersyukur ya. Kamu bilang kan kamu habis bangun dari koma kan? Habis bangun dari koma karena melahirkan. Kamu tuh seharusnya bersyukur ya. Dikasih kesempatan hidup sama Allah, dikasih umur yang panjang sama Allah, belum waktunya kamu dipanggil menghadap ilahi gitu ya. Kamu tuh seharusnya bersyukur, dikasih kesempatan untuk hidup yang lebih baik lagi, untuk bertaubat dari segala dosa-dosa kamu.
bukannya malah nambah-nambahin dosa ya. Dikasih kesempatan hidup kok, bukannya malah memperbaiki hidup tapi malah nambah-nambahin dosa. Heran sama orang-orang kayak gitu tuh. Emang orang yang kamu bela-bela bakalan nolongin kamu? Enggak. Dia aja mungkin nggak tahu kalau kamu ada di dunia ini ya. Kalau kamu hidup, yang ada mungkin aku rasa ya dia malu punya fans kayak kamu. Sumpah ya, bener-bener malu-maluin banget tau nggak jadi warga Indonesia. Kesel banget liatnya. Rasanya pengen gergetan banget. Nggak tahu malu. Udah gitu pakai minta nafkahin sama Aisar ya. Amit-amit. Jangan harap ngerasain dapat duit spesial pun dari Aisar ya. Tapi aku bersyukur sih kemarin sore tuh aku rasanya lega, rasanya senang. Aisar udah diangkat oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, menjadi duta persahabatan Indonesia Palestina ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti Aisar juga bisa diangkat jadi duta persahabatan Malaysia Indonesia ya kan. Siapa tahu, karena dia yang menyatukan silaturahmi Indonesia dan Malaysia tuh. Kita tuh sebenarnya indah-indah aja, hidup rukun ya, negara serumpun ya kan. Seharusnya kita tuh hidup damai, aman, sentosa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkait dengan polemik pembahasan tentang Aisar Khalid ya, semoga beliau selalu berikan kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan ya dalam setiap perjuangannya ya, untuk hal-hal yang kebaikan. Saya menanggapi dalam hal ini walaupun saya di daerah Flores NTT, tapi saya merasakan nilai positif yang telah diberikan oleh Aisar. Ada rasa bahagia tersendiri ketika melihat daripada video-video dari Aisar Khalid ya. Banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil pelajarannya, yang kita mungkin tidak mampu melakukan seperti beliau karena dalam keadaan kemampuan ya, tapi paling tidak kita ikut berbahagia, kita ikut mendoakan, itulah wujud dari kebahagiaan kita. Jadi mari kita selalu berpikir positif, apalagi sesuatu hal yang kebaikan ya, yang dengan kebaikan. Jadi Allah itu menurunkan sesuatu kepada setiap hamba itu masing-masing dengan keahliannya, kemampuannya. Beliau dengan kemampuan finansialnya, kita mungkin dengan cara-cara kita ya bersyukur, berbahagia atas kebahagiaan orang, atau mungkin kita bahagia dengan sikap dan perbuatannya yang banyak manfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa. Semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran ya. Salam buat Mr. Khalid, Aisar Khalid ya, dari Flores NTT. Aisar Khalid, tamu spesial dari Malaysia dan juga sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Diterima oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Oke, jadi duta diundang MUI, Masya Allah tuh kan. Wow. Mak garis keras, enggak garis keras lagi. Mak garis keras, doanya pada dengerin nih. Sulitnya jadi orang baik kayak begitu ya. Walaupun dihujat kayak gimana pun tetap aja spesial. Betul Mas. Aduh, Sar, tapi gue yang diserang sama netizen, Sar. Udah banyak yang DM, banyak komen-komen yang aduh, Allahu alam, Allah ya. Tapi udah amat lah. Ngebelain orang baik, insya Allah gue dapet yang baik-baiknya juga kok ya. Amin Mas. Indonesia nggak ada yang seperti Aisar Khalid. Wah, masa iya? Tapi kalau kita lihat kepribadiannya Aisar, dia yang pertama tuh ibadahnya bagus, suka berbagi, dan dia saya lihat tuh nggak terlalu flexing banget loh, yang kayak melihatkan kekayaannya itu hanya untuk pamer, tapi dia lebih berbagi. Coba kalau saya tuh kayaknya Willy Salim mungkin ya yang suka berbagi. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang lebih bagus gak dari Aisar? Dan yang kalian tahu, dia lagi bagi-bagi 20 orang yang akan diberangkatkan umroh secara gratis. Keren banget gak? Bayangin aja, satu kali umroh itu 30 juta. 30 kali 2, Masya Allah,
ratus juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang uang dibagi-bagikan buat Aisar Khalid. Dia lagi berbagi. Coba kalian masuk aja ke Aisar, komen-komen yang banyak. Dan juga dia tuh banyak juga fannya di Indonesia. Tuh gila, kayak semut, Masya Allah. Itu memang kepribadiannya bagus. Saya lihat dari komen-komenannya, videonya Aisar juga bagus-bagus. Rata-rata emak-emak. Apakah banyak juga yang anak muda? Coba kalau kalian anak muda, komen-komen. Tapi kalau dari segi tampan, tampangnya cakep, mobilnya keren. Kurang apa sih coba? Apa sih kekurangannya Aisar? Menurut kalian ada nggak sih kekurangan Aisar? Menurut aku sih nggak ada. Perfect, keren banget. Ini panutan. Ini jadi contoh teman-teman. Jadi yang jelek kita lupakan, yang baik kita contoh. Oke, para pemuda Indonesia, yuk kita contoh seperti Aisar Khalid. Jangan lupa di follow Aisar Khalid biar Aisar Khalid semakin semangat. Dan yang aku paling salut adalah dia sangat baik kepada ibunya. Masya Allah, barang siapa yang baik sama ibunya, maka Allah akan memberikan lebih baik-baiknya. Nah, kalau calon yang cocok buat Aisar, siapa sih? Coba komen. Aisar Khalid, influencer dari Malaysia, yang dimana saat ini menjadi sorotan di Indonesia. Bahkan orang Indonesia sangat kagum karena di antara influencer lain yang ada di Indonesia itu tidak seperti Mas Aisar Khalid yang suka berbagi, orangnya penuh sopan santun dan tidak sombong. Kalau makan pun makan di warung-warung juga nggak ada masalah. Di sini saya ingin menceritakan ya tentang orang Malaysia. Kebetulan saya juga berada di Malaysia dan bekerja. Orang-orang di Malaysia, orang-orangnya itu meskipun punya harta banyak ya kan, hidupnya mewah, mereka itu tidak suka pamer-pamer di media sosial. Beda dengan orang kita ya mohon maaf, ini memang tidak semuanya. Tapi kalau ada orang yang baru naik sedikit aja, nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja. Apalagi kalau orang tersebut tinggal di kampung. Wah, sudah upload di media sosial, udah gini, udah pamer ini, udah pamer itu, udah memperlihatkan ini lo mobil baru, ini lo hasil kerja kerasku, ini lo rumah mewahku, ini lo itu, ini itu. Tapi kepribadian orang-orang di Malaysia, saya sangat salut ya, meskipun punya mobil mewah ya kan, punya uang banyak, punya mobil banyak, mereka tidak pernah memperlihatkan istilahnya apa ya, tidak mau menunjukkan kemewahan-kemewahan yang dimilikinya. Dan Mas Aisar Khalid datang ke Indonesia juga menunjukkan kepribadian yang membuat orang Indonesia kagum. Tidak pernah pamer, tapi lebih memamerkan ketika beliau berbagi, bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Namun bukan hanya Mas Aisar Khalid saja yang daripada Malaysia ketika di Indonesia berbagi. Ada salah satu di antara pengusaha Malaysia, nama TikToknya itu Bosuke. Sahabat-sahabatku semua boleh dilihat. Konten beliau itu juga berbagi kebaikan ketika datang ke Indonesia. Dan beliau kalau saya lihat backgroundnya ya, dia itu seorang pengusaha. Masya Allah luar biasa. Ketika datang ke Indonesia pun juga memberikan gerobak percuma bagi orang-orang yang mau jualan makanan, bahkan memberikan ide-ide kreatif yang daripada Malaysia dibawa ke Indonesia untuk diterapkan di Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa ya, bahwa orang-orang daripada Malaysia, sahabat baik kita daripada Malaysia, begitu sangat peduli dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Seperti apa sih kebaikan orang di Malaysia? Seperti apa kebaikan orang daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia? Kita reaction videonya bersama-sama. Masya Allah. Okey, sekarang saya berada di Lapak Pemulung. Hari ini saya akan buat berbuka puasa dekat orang-orang di Lapak Pemulung ni. InsyaAllah hari ini kita akan borong-borong takjil. Kita akan buka kat sini. Banyak lagi tikar masjid ni, kita orang dapat banyak. Masjid-masjid tak pakai. Jadi hari ini kita bentang kat sini. Kita buka kat sini. Kita kat Bazar Ramadan. Kita nak borong makanan. Masya Allah. Berbuka puasa dengan Pak Isa and the gang.
datang ke Indonesia jauh-jauh dari Malaysia, memborong makanan untuk berbuka puasa bersama Nasi ayam sayur orang-orang dengan nasi padang. yang memerlukan di Indonesia. Kawasan pemulung atau kawasan Oke, orang-orang mencari barang Puasa. bekas. Kita order 50 bungkus nasi. InsyaAllah cukup. Tak cukup kita masak. Masya Allah, semangat luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabatku baik daripada Malaysia ketika datang dan berkunjung ke Indonesia, berbagi kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan di Indonesia. Masya Allah, kita bisa lihat sendiri ya. Ini merupakan salah satu kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita pencari barang bekas, ya kan? Tapi orang Malaysia datang ke Indonesia langsung berbagi kebaikan, berbuka bersama. Masya Allah, barokallah Mas Bosuke, mudah-mudahan sehat selalu. Masya Allah, jujur saya melihat sangat terharu ya, betapa baiknya sahabat-sahabat kita dari Malaysia ketika berkunjung ke Indonesia. Beliau berbagi kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Sifat kepeduliannya begitu sangat luar biasa. Cepat, gratis, gratis. Bagi orang ya, bagi orang ya. Oh, borong Air gratis. Cepat. borong Air es gratis, teh, air Oke, hari gratis ini atau kita borong teh manis solo ni. borong Hari es ini teh. lalu bagi- Masya Allah. Dan seperti inilah suasana jualan minuman di Indonesia ya. Es teh Solo. Saya di kampung juga jualan es teh seperti itu sahabatku semua. Memang es teh di Indonesia cukup laris manis ya. Kalau di Malaysia jarang orang yang jualan TOS seperti ini. Tapi kalau di Indonesia jualan TOS seperti ini menjadi hal biasa. Langsung diborong oleh usahawan daripada Malaysia. Masya Allah, ini pasti penjualnya begitu sangat bahagia sahabatku semua. Dan yang menerima pun juga Masya Allah, penuh senyuman, penuh kebahagiaan, luar biasa. Oke Bapak, Bapak kira semua saya borong. Mau beli Saya borong semua bisa. Dengan ni sekali, abang Bapak kira sekarang. Oh, diborong Semua semua. jualan di sini lah. Okey, satu sekitar hari berapa? berapa jual? Okey. Penjual keliling. Kalau di Malaysia jarang ya. Oke Tapi lah. kalau di Indonesia Okey Bapak, Bapak Hal kira biasa. semua saya borong. Mau beli Saya borong semua semua. bisa. Dengan ni sekali, abang Bapak kira sekarang. dan langsung diborong oleh Mau beli sama usahawan motornya daripada sekali, Malaysia. Sama ini sekali. Dengan ni sekali, Pak. Jangan Mas, kok mau dibeli sama motornya Nah, sekali. kita Nak burung. Semua alas kaki yang Masya Bapak jual. Allah. Satu alas kaki ini bernilai 8.000. 9. Jadi kita borong semua. 8.000 atau untuk sekitar diberi kepada mereka-mereka yang berada 2 di ringgitan sahabatku semua. sekitar. Serta dengan gula-gula kapas guys. Masya yang itu Bapak. Allah. Dapat itu. Ya. Barokallah. Gratis. Gratis. Ah, Selamat berpuasa Bapak. ambil. Langsung pulang, Mas. Gratis. Masya Allah. Oke, langsung Boleh, pulang. Bisa. Langsung pulang. Nah. Langsung pulang. Jajan Pasti dia. Bapak yang jualan Langsung alas beli. kaki ini sangat bahagia ya. Alas Tiba-tiba kaki esok. langsung diborong langsung oleh pulang. usahawan Ah, daripada air Malaysia. ambil. Ah, sini. Nah, Sini. ambil. Masya Allah. Terima kasih usahawan daripada Malaysia, Bosuke. Anda begitu hebat, luar biasa. Saya awak. Ketika datang ke Indonesia bukan hanya sekedar Oke, jalan-jalan, bisa. tapi Oke. ketika Satu tambah satu. Yakin melihat lu? penjual Kaki seperti ayah ini, dua ini masnya. Oke. langsung diborong semuanya sahabatku. Masya Allah. Ini sesuatu yang benar-benar sangat membuat kita terinspirasi ya. Bayangkan, sahabat kita jauh-jauh dari Malaysia datang ke Indonesia berbuat kebaikan. Pedulinya luar biasa orang-orang daripada Malaysia. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, kepedulian sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, kepedulian orang-orang Malaysia ketika datang ke Indonesia, berbuat amal kebaikan, bersedekah, memborong makanan penjual penjual kecil ya, kemudian memborong jualan bapak-bapak, dan saya rasa pasti orang-orang yang diborong tersebut pasti akan merasakan kebahagiaan yang begitu sangat luar biasa. Maka dari itu sahabat-sahabatku semua, kita juga harus respect ya terhadap negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana kita bisa melihat sendiri loh, bukan hanya Mas Aisar Khalid, tetapi usahawan-usahawan daripada Malaysia ketika jauh-jauh datang ke Indonesia bukan hanya sekedar
jalan-jalan, mencari kesenangan saja, tetapi kepeduliannya itu loh yang membuat saya kagum. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya follow juga akun TikToknya Bos Suke ya, selaku usahawan daripada Malaysia, biar sahabat-sahabatku juga bisa melihat seperti apa konten-konten beliau di dalam berbagi kebaikan di Indonesia maupun di Malaysia. Dan teruntuk sahabat-sahabatku semua, ketika ada orang-orang baik dari negara manapun datang ke Indonesia berbuat baik, stoplah untuk menghujatnya, apalagi mengatakan mengusirnya pulang aja ke Malaysia. Stop. Kita harus saling respect satu sama lain. Mereka sudah berbuat baik, kita juga harus memberikan layanan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.